Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 kelas D yang beranggotakan Komang Kartika Novianti dengan NIM 024, Igusti Ayu Purnami Pinate dengan NIM 029, Karis Ardian Pratama dengan NIM 034, dan Gede Geri Sastrawan dengan NIM 039. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai komparator. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, fungsi, dan prinsip kerja dari komparator. Komparator merupakan suatu rangkaian logika yang mempunyai fungsi untuk membandingkan inputan dari keadaan logika. Komparator banyak digunakan pada mesin penyeleksi surat, baik untuk membandingkan ukuran dimensinya, berat surat, kode area, dan sebagainya. Rangkaian komparator mempunyai fungsi utama yaitu membandingkan dua buah data digital. Hasil perbandingan itu adalah berupa sama dengan, lebih kecil atau lebih besar. Dari dua buah data digital yang hanya terdiri dari 1 bit yang dibandingkan, kemudian dapat diperluas menjadi dua data digital yang terdiri dari lebih 1 bit seperti 2 bit, 3 bit, dan seterusnya. Dari penjelasan sebelumnya, maka prinsip kerja dari rangkaian komparator adalah untuk membandingkan suatu besaran masukan atau inputan dengan besaran masukan lain dan menghasilkan suatu keadaan tertentu pada keluarannya atau pada outputnya. Dan yang perlu diperhatikan yaitu setiap waktu hanya akan terdapat satu output yang bernilai benar. Dikarenakan fungsi komparator adalah sebagai pembanding, sehingga hal tersebut berarti harus ada dua buah input. Ketika dua bilangan biner A dan B dibandingkan, maka paling banyak ada 3 kemungkinan keadaan yang dapat dihasilkan, yaitu A lebih besar dari B, A kurang dari B, atau A sama dengan B. Tetapi kemungkinan tersebut hanya ada 2, yaitu A sama dengan B atau A tidak sama dengan B. Output A lebih besar dari B akan bernilai 1 atau true apabila nilai A lebih besar dari nilai B. Demikian juga halnya dengan output A lebih kecil dari B dan A sama dengan B yang akan bernilai 1 apabila nilai A lebih kecil dari B dan apabila nilai A sama dengan B. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis komparator. Komparator dibagi menjadi 2 jenis, yaitu non-equality komparator dan equality komparator. Non-equality komparator akan bernilai 1 jika inputnya memiliki nilai 1 yang berjumlah ganjil. Pengertian ini sama seperti gerbang XOR. Misalnya, pada keadaan A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka outputnya sama dengan 0. Pada keadaan A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, maka outputnya sama dengan 1. Pada keadaan A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, maka outputnya akan bernilai 1. Dan pada saat keadaan A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, maka output yang dihasilkan adalah 0. Selanjutnya ada equality komparator. Equality komparator akan bernilai 1 jika inputnya memiliki nilai 1 yang berjumlah genap. Pengertian ini sama seperti gerbang XNOR. Misalnya, pada keadaan A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah 1. Pada keadaan A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah 0. Pada keadaan A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, maka output yang dihasilkan juga 0. Dan pada keadaan A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, maka output yang dihasilkan adalah 1. Ya, saya lanjutkan. Di sini saya akan membuktikan tabel kebenaran dengan menggunakan rangkaian komparator 2 bit data.
Di sini saya menggunakan komparator 4 bit data, tetapi hasilnya akan sama saja. Untuk komparator 4 bit data terdapat cascading input. Di sini kita bisa netralkan dengan menginputkan IA lebih dari B, kita inputkan 0, IA sama dengan B kita inputkan 1, dan IA kurang dari B kita inputkan 0. Sehingga outputnya hanya akan dipengaruhi oleh inputnya saja. Jadi kita ambil contoh ketika A-nya bernilai desimal 0 dan kita bandingkan dengan B juga 0, maka hasilnya A sama dengan B, outputnya 1. Ketika B desimalnya 1, maka dapat dilihat outputnya A kurang dari B 1. Ketika B desimalnya 2, juga dapat dilihat A kurang dari B, outputnya 1. Dan ketika B sama dengan 3, juga sama, A kurang dari B. Ketika A desimalnya 1, kita bandingkan dengan B masih desimalnya 0, kita dapat lihat outputnya A lebih besar daripada B yang bernilai 1. Lalu ketika B juga sama dengan 1, terlihat di sini A sama dengan B, outputnya 1. Ketika B desimalnya 2, maka outputnya A kurang dari B yang bernilai 1. Begitu juga dengan B sama dengan 3, A kurang dari B, outputnya 1. Selanjutnya untuk nilai desimal A sama dengan 2, kita bandingkan dengan B sama dengan 0. Outputnya yang bernilai 1 itu adalah A lebih besar daripada B. Ketika B sama dengan 1, juga sama outputnya A lebih besar daripada B. Ketika B inputnya 2, outputnya bisa dilihat A sama dengan B yang bernilai 1. Ketika B sama dengan 3, outputnya A lebih kecil daripada B yang bernilai 1. Lalu untuk desimal A sama dengan 3, kita bandingkan dengan 0, outputnya A lebih besar daripada B yang bernilai 1. Ketika B desimalnya sama dengan 1 juga sama, A lebih besar daripada B. Ketika desimal B bernilai 2 juga sama, A lebih besar daripada B. Dan ketika desimal B bernilai 3, maka outputnya yang bernilai 1 adalah A sama dengan B. Itu untuk komparator 2 bit data. Dan untuk selanjutnya, saya akan mencontohkan komparator lebih dari 2 bit data. Di sini contoh saya menggunakan 8 bit data dengan cara menggabungkan 4 bit data komparator. Cara menggabungkannya yaitu output dari komparator yang pertama kita inputkan kepada cascading input komparator selanjutnya. Begitu seterusnya jika memang dibutuhkan nilai yang lebih besar. Namun pada cascading input komparator pertama seperti sebelumnya, kita harus netralkan dahulu dengan cara menginput 0 pada IA lebih besar daripada B, 1 pada IA sama dengan B, dan 0 pada IA kurang daripada B. Cara membandingkannya sebenarnya sama saja dengan komparator 2 bit data, hanya saja dia dapat membandingkan nilai yang lebih besar. Sebagai contoh, misalnya kita buat sama pada komparator pertama, bilangan A dan bilangan B itu nilainya 15. Outputnya dapat dilihat A sama dengan B. Karena ada 4 bit, maka desimal yang dapat direpresentasikan yang terbesar adalah 15. Selanjutnya kita contohkan ketika A-nya hanya 15, B-nya kita tambah 16 jadi 31. Dapat dilihat outputnya berubah menjadi A kurang daripada B. Begitu juga ketika nilai A-nya
ditambah 16 menjadi 31, dapat dilihat A-nya lebih besar daripada B. Ketika dua-duanya ditambahkan 16, A sama dengan B. Jadi caranya sebenarnya sama saja dengan yang 2 bit komparator. Baik, saya akan menjelaskan mengenai komponen penyusun komparator. Yang pertama yaitu IC LM324. Ini merupakan bentuk fisik dari IC LM324 sebagai komparator, yang dimana fungsi pin IC sebagai berikut: pin 1 sebagai output 1, pin 2 sebagai input 1 negatif, pin 3 sebagai input 1 positif, pin 4 sebagai VCC, pin 5 sebagai input 2 positif, pin 6 sebagai input 2 negatif, pin 7 sebagai output 2, pin 8 sebagai output 3, pin 9 sebagai input 3 negatif, pin 10 sebagai input 3 positif, pin 11 sebagai GND, pin 12 sebagai input 4 positif, pin 13 sebagai input 4 negatif, pin 14 sebagai output 4. Selanjutnya yang kedua yaitu resistor. Resistor merupakan salah satu komponen elektronika yang berfungsi sebagai penahan arus yang mengalir dalam suatu rangkaian dan berupa terminal dua komponen elektronik yang menghasilkan tegangan pada terminal yang sebanding dengan arus listrik yang dilewati sesuai dengan hukum Ohm. Suatu resistor tidak memiliki kutub positif dan negatif, tetapi memiliki karakteristik utama yaitu resistensi, toleransi, dan tegangan kerja maksimum. Karakteristik lainnya meliputi koefisien temperatur, kebisingan, dan induktansi. Adapun fungsi dari resistor yaitu yang pertama berfungsi untuk menahan sebagian arus listrik agar sesuai dengan kebutuhan suatu rangkaian elektronika. Yang kedua yaitu berfungsi untuk menurunkan tegangan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh rangkaian elektronika. Yang ketiga yaitu berfungsi untuk membagi tegangan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu berfungsi untuk membangkitkan frekuensi tinggi dan frekuensi rendah dengan bantuan transistor dan kondensator atau kapasitor. Yang ketiga, yaitu potensiometer. Resistor variabel sering pula disebut sebagai potensio atau potensiometer. Resistor variabel adalah komponen elektronika yang merupakan suatu tahanan atau hambatan yang nilai dari hambatan tersebut dapat dirubah-rubah dengan variabel yang terdapat pada komponen tersebut. Fungsi potensio itu sendiri yaitu sebagai media penghambat arus atau tegangan yang dapat diterapkan dalam berbagai keperluan dalam rangkaian elektronika. Potensiometer merupakan salah satu jenis dari komponen resistor. Yang keempat yaitu LED atau Light Emitting Diode. LED adalah dioda yang dapat memancarkan cahaya pada saat mendapat arus bias maju. LED merupakan salah satu jenis dioda sehingga hanya akan mengalir arus listrik satu arah saja. Berbeda dengan dioda pada umumnya, kemampuan mengalir arus pada LED cukup rendah, yaitu maksimal 20 mA. Apabila LED dialiri arus lebih dari 20 mA, maka LED akan rusak, sehingga pada rangkaian LED dipasang sebuah resistor sebagai pembatas arus. Yang kelima yaitu relay. Relay adalah perangkat elektris atau bisa disebut sebagai komponen yang berfungsi sebagai saklar elektris. Relay juga disebut sebagai komponen elektronika berupa saklar elektris yang digerakkan oleh arus listrik. Secara prinsip, relay merupakan suatu tuas saklar dengan lilitan kawat pada batang besi atau solenoid di dekatnya.
Ketika solenoid dialiri arus listrik, tuas akan tertarik karena adanya gaya magnet yang terjadi pada solenoid sehingga kontak saklar akan menutup. Yang keenam yaitu transistor. Transistor adalah komponen elektronika semikonduktor yang memiliki 3 kaki elektroda, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Komponen ini berfungsi sebagai penguat, pemutus dan penyambung, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, dan masih banyak lagi fungsi lainnya. Selain itu, transistor juga dapat digunakan sebagai keran listrik sehingga dapat mengalirkan listrik dengan sangat akurat. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami tutup dengan terima kasih.